Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jawaban saya untuk UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi, kalau dari soal adalah disuruh untuk mencari salah satu contoh studi kasus penerapan dari beberapa model jaringan saraf tiruan. Dalam hal ini, saya akan mengambil studi kasus untuk jaringan saraf tiruan kohonen. Kemudian, melakukan analisa terhadap perhitungan dari model jaringan saraf tiruan tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, saya membuat review paper ya untuk studi kasus analisis penggunaan algoritma kohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru. Paper yang saya review adalah ini ya, paper dari jurnal Teknovasi dengan judul Analisis Penggunaan Algoritma Kohonen pada Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation dalam Pengenalan Pola Penyakit Paru yang ditulis oleh Rosmelda Ginting dan kawan-kawan. Baik, saya akan mulai saja ya. Eh, Pertama, oh ya, jadi dalam paper ini adalah tadi kasus yang digunakan adalah eh, JST atau jaringan saraf tiruan dengan algoritma kohonen untuk pengenalan pola penyakit paru. Ya. Abstraknya di dalam paper tersebut adalah algoritma kohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru mempercepat proses pembelajaran atau training yang signifikan dan klasifikasi yang akurat dalam mengenali pola suatu penyakit. Algoritma backpropagation merupakan salah satu algoritma pembelajaran supervised learning, yaitu pembelajaran yang membutuhkan pengawasan dalam proses pembelajarannya. Jadi ada pasangan input dan output yang dipakai untuk melatih JST sehingga diperoleh bobot penimbang atau weight yang diinginkan. Dalam penelitian ini, eh, pengenalan pola penyakit paru yaitu pneumonia dan TBC paru ya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pembobotan menggunakan kohonen dan dilatih dengan algoritma backpropagation ternyata dapat mempercepat proses pembelajaran atau training dalam mengenali suatu pola penyakit paru. Adapun untuk pendahuluan dari paper ini adalah salah satu teknik komputasi yang dikelompokkan dalam AI adalah JST atau Artificial Neural Network. JST merupakan salah satu sistem pemrosesan yang dirancang dan dilatih untuk memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh manusia dalam menyelesaikan persoalan yang rumit dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan saraf mensimulasi struktur proses-proses otak atau fungsi saraf biologis dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas baru yang dapat mengenali pola-pola yang kompleks serta belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. JST Self-Organic Map atau SOM atau disebut juga dengan jaringan kohonen telah banyak dimanfaatkan untuk pengenalan pola baik berupa pola penyakit, citra, suara, dan lain-lain. Jaringan SOM sering pula digunakan untuk ekstraksi ciri atau fitur pada proses awal pengenalan pola. Ia mampu mereduksi dimensi input pola ke jumlah yang lebih sedikit sehingga pemrosesan komputer menjadi lebih hemat. Penggunaan algoritma kohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation diharapkan dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik pada proses training atau pelatihan yang dapat mempercepat dalam pengenalan pola suatu penyakit. Algoritma kohonen, jaringan kohonen telah banyak dimanfaatkan untuk pengenalan pola baik berupa pola, citra, suara, dan lain-lain. Jaringan SOM sering pula digunakan untuk ekstraksi ciri atau fitur pada proses awal pengenalan pola. Ia mampu mereduksi dimensi input pola ke jumlah yang lebih sedikit, sehingga pemrosesan komputer menjadi lebih hemat.
Prinsip kerja dari algoritma SOM adalah pengurangan node-node tetangganya atau next bor, sehingga pada akhirnya hanya ada satu node output yang terpilih atau winner node. Pertama kali yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi bobot untuk tiap-tiap node dengan nilai random. Setelah diberikan bobot random, maka jaringan diberi input sejumlah dimensi node atau neuron input. Setelah input diterima jaringan, maka jaringan mulai melakukan perhitungan jarak vektor yang didapatkan dengan menjumlah selisih jarak antara vektor input dengan vektor bobot. Secara matematis dirumuskan, DC sama dengan sigma atau jumlah dari I ke 0 sampai N-1 dari X I kali T dikurangi dengan bobot IJ atau WIJ kalikan T kuadrat. Itu adalah algoritma Kohonen, ya. Langkah-langkah algoritma Kohonen ada dua langkah utama, yaitu yang pertama adalah langkah ke nol ada inisialisasi bobot atau WIJ. Yang langkah ke nol ini dilakukan dengan set parameter-parameter tetangga atau neighbor dan set parameter learning rate. Kemudian langkah ke satu adalah mengerjakan jika kondisi berhenti bernilai false. A untuk setiap input X dikerjakan untuk setiap J hitung bobot I sama dengan sigma I dari bobot IJ dikurangi dengan XI kuadrat. Kemudian membandingkan bobot I untuk mencari bobot terkecil. Untuk bobot I terkecil, ambil bobot lama untuk mendapatkan dengan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan learning rate dari XI dikurangi bobot lama. Kemudian langkah selanjutnya adalah memperbaiki learning rate, yaitu learning rate baru sama dengan 0,5 kali learning rate yang lama. Kemudian langkah berikutnya adalah mengurangi radius ketetenggaan pada waktu-waktu tertentu dengan mengupdate nilai bobot. Kemudian langkah selanjutnya adalah tes kondisi berhenti. Kalau minimal error atau max export terpenuhi maka akan berhenti. Kalau belum maka akan dilakukan looping terus-menerus untuk mendapatkan bobot yang paling kecil. Ya. Itu adalah langkah-langkah algoritma Kohonen. Dalam penelitian ini, proses penelitiannya data yang digunakan adalah data sekunder dari gejala umum pneumonia atau radang paru-paru dan TBC paru-paru atau tuberkulosis paru-paru. Jadi ada dua penyakit yaitu radang paru dan TBC paru, ya. Data input yang digunakan adalah A berdasarkan umur dan jenis kelamin, B berdasarkan gejala penyakit, dan C berdasarkan lingkungan atau kebiasaan. Jadi ada tiga, berdasarkan umur, jenis kelamin, berdasarkan gejala penyakit, dan berdasarkan lingkungan dan kebiasaan. Sebelum itu dilakukanlah scaling dataset berdasarkan data-data yang eh, apa digunakan. Yang pertama adalah data berdasarkan umur, umum dan jenis kelamin. Umur ya dan jenis kelamin, ya. Jadi ini dilakukan scaling agar penilaiannya itu seragam, ya. Di sini dilakukanlah scaling untuk skala umur lebih kecil dari 20 tahun adalah penilaiannya bobotnya scalingnya adalah 0,06. Untuk 20 sampai 35 tahun 0,07 dan berikutnya, ya. Untuk untuk yang umur di atas 65 tahun penilaiannya 1, ya. Kemudian untuk jenis kelamin untuk pria adalah 0,1 dan wanita adalah 0,05. Ini scaling dataset berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kemudian, scaling dataset berdasarkan gejala penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Pertama adalah gejala penyakit batuk. Kalau tidak batuk penilaiannya 0, kalau batuknya masif nilainya 0,01. Kemudian batuk yang disertai sulit bernapas. Kalau tidak batuk 0, kalau masif 0,02. Hasil rongsen dada menunjukkan ada bagian yang berwarna putih-putih di bagian kiri atau kanan paru. Jika iya 0,08, kalau tidak 0. Terdeteksi ada bakteri atau jamur pada pengujian sampel dahak. Kalau iya 0,07, kalau tidak 0. Hasil tes darah menunjukkan peningkatan sel darah putih dengan dominasi neutrofil untuk pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri. Jika iya, maka 0,6, jika tidak 0. Kesulitan bernapas disertai gejala sianosis sentral. Jika iya 0,02, jika tidak 0. Sulit minum. Jika iya 0,01, jika tidak 0.
terdengar napas yang kasar, dan jika diperiksa dengan stetoskop akan terdengar suara yang lemah. Jika ia 0,01, jika tidak 0. Ini adalah scaling dataset berdasarkan gejala penyakit radang paru. Ya. Kalau kita perhatikan ini jumlah kriterianya tidak terlalu bervariasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Kemudian ini adalah scaling dataset berdasarkan gejala penyakit TBC paru. Pertama adalah gejala batuk darah. Kalau tidak batuk 0, kalau masif 0,08. Kemudian demam ya ke 0,2, kalau tidak demam 0. Sesak napas kalau iya 0,05, kalau tidak 0. Sakit dada persisten kalau iya 0,02, kalau tidak 0. Suara serak atau paru ya kalau iya 0,01, tidak 0. Ujung jari membesar dan terasa sakit kalau iya 0,01, kalau tidak 0. Berat badan menurun dan kehilangan nafsu makan kalau iya 0,02, kalau tidak 0. Kemudian ini adalah scaling dataset berdasarkan kebiasaan pasien atau lingkungan juga ya. Untuk perokok, kalau iya 0,1, kalau tidak 0. Lokasi dekat pabrik atau daerah polusi tinggi kalau iya 0,1, kalau tidak 0. Riwayat anggota keluarga penderita penyakit paru kalau iya 0,1, kalau tidak 0. Kalau kita hitung totalnya ada berapa? 1, 2, 3. Untuk lingkungan ada 3. Untuk TBC paru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 10. Untuk pneumonia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 18. Kemudian untuk umur dan jenis kelamin ada 2, berarti 20. Total ada 20 input atau 20 kriteria ya. Kemudian dilakukanlah persentase pembobotan. Ini subjektif dilakukannya. Kalau umur dan jenis kelamin karena dianggap tidak terlalu berpengaruh, maka bobotnya paling kecil yaitu 20%. Kemudian untuk gejala penyakit ini bobotnya paling besar. Kalau mempunyai gejala penyakit maka 50%. Kemudian lingkungan dan kebiasaan adalah 30%. Ini adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama adalah input-inputnya sudah kita hitung tadi ada 20 input ya. Jadi ada 20 X ya. Kemudian hidden layernya kita ada dua, yaitu Z1 dan Z2 ya. Kemudian outputnya ada satu, yaitu Y. Nah, dari sini kita akan melakukan klasifikasi apakah berdasarkan input 20 input itu seseorang termasuk berpenyakit atau tidak gitu. Ya, ini modelnya seperti itu ya. Jadi dari 20 input itu akan diklasifikasikan apakah dia mempunyai penyakit radang paru atau TBC atau tidak gitu. Dan untuk learning rate-nya adalah 0,01, error maksimumnya adalah 0,001, jumlah data trainingnya ada 30 yang digunakan, kemudian epoch maksimumnya adalah 1.500 dan momentumnya adalah 1. Ini adalah arsitektur jaringan saraf tulang yang digunakan dalam penelitian paper tersebut. Dan hasilnya bisa kita lihat, pertama kita bisa lihat dalam bentuk grafik. Ini interpretasi hasil dalam bentuk grafik ya, yang legendnya biru, garis biru. Ini adalah paru-paru TBC. Kemudian yang garisnya orange ini adalah radang paru atau paru-paru pneumonia. Nah, kalau kita lihat garis biru, yaitu paru TBC, garis ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada iterasi awal ya. Ini fluktuasinya sangat tinggi ya. Iterasi awal pertama 313, kemudian turun drastis ke 238, dan pada gejala selanjutnya juga naik turun. Ya, naik turun, naik turun, turun, akhirnya stall atau mulai stabil di angka 239 ya. Ini mulai stabil. Nah, kemudian beda dengan yang grafik dari radang paru atau pneumonia ini terlihat sangat stabil nih ya. Datar dengan nilai konstan 34 sepanjang seluruh gejala. Tidak ada fluktuasi atau perubahan signifikan. Apa artinya? Artinya adalah eh CST Coherent ini mampu mengenali pola paru-paru pneumonia berdasarkan gejalanya itu dengan sangat cepat. Ya. Sementara untuk mengenali pola paru-paru TBC garis biru itu memerlukan beberapa waktu. Ya.
Analisis hasil kohonen, paru-paru TBC menunjukkan perubahan atau adaptasi bobot interaksi yang lebih dinamis seiring dengan gejala yang dianalisis, menandakan adanya variasi lebih besar pada data gejala pasien TBC yang menghasilkan perubahan signifikan pada proses pengelompokan SOM. Sementara paru-paru pneumonia stabil pada interaksi 34 tanpa adanya perubahan besar, menandakan bahwa data gejala untuk pasien pneumonia lebih konsisten dan SOM cepat mencapai bobot optimal. Kesimpulannya adalah model kohonen atau SOM yang digunakan tampak mengelompokkan data dengan baik untuk dua jenis penyakit paru-paru ini. Data pasien dengan TBC menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, mungkin karena variasi gejala yang lebih luas. Sementara fenomena menghasilkan pengelompokannya lebih seragam karena gejalanya lebih konsisten. Ya. Kemudian kita lihat perbandingan nilai error. Jadi dilakukan ada dua apa algoritma untuk JST. Yang pertama dilakukan dengan backpropagation saja, yang kedua adalah kohonen pada backpropagation. Dengan bobot awal adalah 0,5. Di sini terlihat bahwa tingkat error lebih besar jika menggunakan metode algoritma backpropagation saja ini. Tingkat errornya lebih banyak ya. Dengan hidden layer Z1 dan Z2, ini terlihat bahwa errornya untuk yang backpropagation saja itu selalu lebih besar daripada yang ditambahkan kohonen. Ya. Kohonen 0,56, yang backpropagation saja 0,63. Ini. Semuanya, semua record dari 20 input iki ya, ini 20 input, ini terlihat bahwa ada semuanya itu tingkat error kohonen itu lebih kecil. Ini adalah analisa dari perbandingan nilai error. Kesimpulannya adalah jaringan saraf turunan backpropagation dengan algoritma kohonen pada penelitian ini dapat mengenali pola dengan baik sesuai dengan target. Algoritma kohonen pada jaringan saraf turunan backpropagation dapat melakukan pembelajaran dan pengenalan terhadap suatu pola dengan tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang hanya menggunakan jaringan saraf turunan backpropagation. Di mana dengan pembobotan awal menggunakan algoritma kohonen mampu mengurangi error dalam backpropagation sehingga hasil pengenalan pola menjadi lebih akurat dibandingkan dengan pembobotan awal menggunakan random. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.